Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Firdaus. Saya dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis dengan prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi plastik dan operasi transgender, di mana penjelasan ini menjadikan sebuah tugas saya dari mata pelajaran Masailul Fiqhiyah 2 dan dari dosen pengampu Bapak Saiful Millah. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dari operasi plastik. Apa sih yang teringat ketika kita mendengar operasi plastik? Apakah operasi yang dilakukan dengan menggunakan plastik atau bagaimana? Nah, plastik itu kalau zaman dulu menjadi kata sifat yang elastis. Mungkin dari India dulu digunakan dari jauh dari abad yang lalu. Di India itu digunakan operasi plastik itu sebagai pengobatan dari orang yang korban perang, sehingga misalkan hidung yang tersobek saat perang itu bisa diganti dengan cara ini, dinamakan operasi plastik. Namun secara berjalannya waktu dan berjalannya teknologi semakin maju, saat ini operasi plastik itu menjadi dua. Pertama, untuk penyembuhan karena cacat fisik ataupun karena tubuh yang memang kurang karena terjadinya kecelakaan ataupun adanya penyakit. Yang kedua, untuk kecantikan. Tidak menjadi hal yang baru operasi plastik untuk menjadi kecantikan, karena memang di negara-negara luar yang utamanya kita kenal Amerika dan Korea Selatan itu menjadi pusat operasi plastik ya. Nah, seperti itu. Namun di sini kita akan membahas bagaimana sih secara hukum Islam operasi plastik itu apakah boleh ataupun haram. Nah, ini kan menjadikan sebuah pertanyaan. Di sini ada dua hukum bagaimana hukum seseorang yang melakukan operasi plastik. Yang pertama ada hukum boleh. Nah, ada ulama yang memperbolehkan karena dengan alasan yang pertama cacat fisik, misalkan ada yang bibir sumbing. Nah, itu bisa dilakukan operasi plastik, dibolehkan. Ada juga karena memang luka bakar atau luka yang karena memang dikarenakan oleh hal-hal tertentu, misalkan kecelakaan, misalkan luka bakar karena kebakaran atau keracunan dengan air keras. Nah, itu bisa dibolehkan untuk terjadinya operasi plastik. Namun bagaimana dengan operasi plastik yang alasannya karena ingin mempercantik diri atau memperganteng diri, misalkan memancungkan hidung atau mentiriskan wajah? Nah, itu diharamkan oleh sebagian ulama karena memang itu mengganti wujud yang Allah ciptakan. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu udah indah seperti ini, udah bagaimana Allah menciptakan ahsani takwim, bagaimana Allah memperciptakan sebaik-baiknya makhluk, namun kita dengan sekonyong-konyongnya kita ingin mempercantik diri dengan cara atau merubah fisik kita. Nah, ini yang diharamkan tanpa adanya alasan yang memperbolehkan seperti itu, tanpa adanya misalkan tadi kecacatan, tanpa adanya penyakit, atau tanpa adanya hal yang misalkan luka bakar ataupun luka yang terjadi karena hal apapun, misalkan peperangan dan tersebut. Hakikatnya ini tuh menjadikan pandangan ulama terhadap hal ini pun dikatakan ya juzu naqlul udwi min makani min jismil insani ilal makanil ukhra min jismihi ma'a mura'ati ta'akadi min anna naf'al mutawaqqai min hadhil alamiyati arjahu minad daruri. Jadi operasi plastik itu harus ditinjau dari segi manfaatnya juga, dari segi alasannya juga, apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kemadaratannya. Karena tidak sedikit ya yang menjalankan operasi plastik, ada yang
pemalsuan, ada yang sembarangan, alat-alatnya memang tidak memenuhi syarat, itu kan juga akan menyebabkan lebih parah. Yang tadinya akan cantik malah menjadikan mengganggu organ tubuh yang udah normal, seperti itu. Yang kedua, operasi transgender atau bagaimana seseorang itu merubah gendernya, alat kelaminnya. Nah, itu ada beberapa hukum dan ada beberapa keadaan. Yang pertama, memang kita itu bisa melihat ada manusia itu menjalankan operasi karena dia itu memang udah normal sebetulnya, tapi dia itu mungkin ada keinginan dari dirinya karena sifat dia itu agak feminin, misalnya kalau laki-laki dia merubah tanpa ada alasan lain, itu hanya dari keinginan dirinya dan berprasangka saya itu ingin mengubah gendernya. Nah, itu diharamkan yang pertama. Nah, yang kedua, mungkin ada keadaan di mana seseorang itu operasi kelamin yang bersifat tashih jamil atau dikatakan diperbolehkan secara hukum syariat jika kelamin seseorang tidak memiliki lubang. Nah, ini kan alasannya jelas. Misalkan ada laki-laki atau perempuan tapi ada kelaminnya tapi tidak ada lubang misalkan. Nah, itu kan sangat membahayakan sehingga air sharing itu tidak keluar, air kotoran itu tidak keluar, sehingga membahayakan kepada tubuhnya. Ketika kotoran tidak keluar itu akan membahayakan. Nah, itu diperbolehkan. Yang ketiga, ada memang operasi kelamin yang alat kelaminnya ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina. Maka untuk memperjelas dan fungsinya secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya ini boleh melakukan operasi untuk mematikan salah satunya. Nah, itu diperbolehkan. Nah, seperti itu mungkin untuk kesimpulannya. Nah, karena ini konten dari fikih kontemporer, jadi tidak ada dalil secara Al-Quran yang khusus mengenai operasi plastik, namun ada beberapa pandangan ulama terhadap operasi plastik juga operasi transgender yang dilakukan. Mungkin tadi sebagaimana yang tadi dijelaskan, operasi plastik itu ada dua hukum. Yang pertama boleh karena memang ada alasan yang membolehkan, misalkan cacatnya fisik. Yang kedua karena adanya luka bakar atau luka-luka yang disebabkan hal yang lain. Nah, kedua ada operasi transgender, itu ada 3 kemungkinan. Tadi ada yang pertama karena memang cacatnya itu tidak ada berlubang, misalkan jenis kelamin itu boleh melakukan operasi transgender atau operasi kelamin. Yang kedua memang karena ada 2 alat kelamin yang mungkin yang sangat harus dijelaskan kemana sih yang lebih dominan si orang tersebut, apakah ke laki-laki atau ke perempuan. Yang ketiga, dia itu memang normal tapi dia itu ingin mencari esensi atau mencari sensasi lain, dia ingin mengubah kelaminnya. Nah, itu diharamkan untuk yang terakhir ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya, barangkali mungkin ada yang kesalahan, boleh dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih, saya Agus Firdaus mengucapkan biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.